Hai semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku. Buat kalian yang cari-cari video atau channel YouTube tentang jaringan komputer atau kalian pengen belajar jaringan komputer dari dasar, kalian datang di channel yang pas. Jadi di channel ini aku bakal jelasin tentang beberapa materi yang berkaitan dengan jaringan komputer. Buat kalian yang gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya. Kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe video-video aku, dan kalian bisa kirim ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian dan kalian semua belajar bersama-sama. Oke. Tanpa lama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadila Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrotik MT-CNA. Pada bab 1 ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari mikrotik. Ya. Sebelumnya, apa sih mikrotik itu? Ya. Mikrotik adalah sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang mengoperasikan dan mengelola jaringan komputer. Tahapan paling awal untuk belajar mikrotik adalah MT-CNA atau Mikrotik Certificate Network Association. Jadi, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama itu kita akan membahas mengenai apa itu mikrotik. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dan saya juga akan menyelipkan timeline dari mikrotik. Lalu yang ketiga ada program sertifikasi mikrotik dan yang terakhir akan membahas mengenai ujian MT-CNA. Langsung saja yang pertama, apa itu mikrotik? Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Bentuk dari mikrotik sendiri itu berupa software dan hardware. Software ini atau perangkat lunak ya, biasanya berbentuk router OS. Lalu yang hardware ini berupa perangkat keras yang biasanya berbentuk router board. Jadi, mikrotik itu diciptakan di Riga, Latvia, Eropa Utara. Moto dari mikrotik sendiri adalah routing the world, yang maksud atau artinya itu adalah menghubungkan seluruh dunia atau menghubungkan dunia. Jadi mikrotik ini mempunyai moto untuk menghubungkan seluruh dunia, menghubungkan dunia gitu. Untuk website resminya ada mikrotik.com. Di sini saya akan mencarikan untuk kalian. Oke, jadi di sini pada website resmi dari Mikrotik sendiri itu berisi mengenai mikrotik, dan jika kalian ingin mendownload aplikasi yang berkaitan dengan mikrotik itu kalian bisa pelajari di sini juga. Di sini juga ada beberapa berita-berita mengenai mikrotik ya. Lanjut ke materinya. Mikrotik itu didirikan pada tahun 1996 oleh John Trulley dan Ernest Rextin. Dan perkumpulan mikrotik itu ada satu perkumpulan yaitu Mikrotik User Meeting atau yang biasa disebut dengan MUM. Untuk websitenya itu ada mum.mikrotik.com. Jadi di sini itu kita bisa lihat kapan MUM terakhir dilaksanakan, di mana MUM itu dilaksanakan, kapan MUM itu dilaksanakan, lalu MUM itu membahas apa. Dan ini bersifat umum ya, jadi semua orang bisa datang atau mengetahui perkumpulan ini. Untuk ensiklopedianya itu resminya adalah wiki.mikrotik.com. Jadi di situ berisi mengenai mikrotik ya, bisa berupa misal kita mau mencari sesuatu tentang mikrotik, entah itu konfigurasi, DHCP atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mikrotik, kalian bisa cari di wiki.mikrotik.com. Lalu untuk forumnya, forum resmi dari mikrotik itu adalah forum.mikrotik.com. Di situ kita bisa berdiskusi, lalu kita bisa
sharing, konsultasi gitu mengenai mikrotik sendiri. Lanjut, tujuan pembelajaran dari mempelajari mikrotik ini yang pertama, mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Lalu, yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan sertifikasi sebagai mikrotik Certificate Network Associate. Maaf, ini saya ada salahan ketik ya, harusnya di sini associate. Atau yang tadi kita sudah singgung yaitu MTCNA. Untuk yang awal ini mempelajari karakteristik seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, bahwa mikrotik itu mempunyai dua bentuk, yaitu berupa software dan berupa hardware. Untuk software sendiri itu berupa router OS, dan untuk hardware sendiri itu berupa router board. Kita lanjut pada timeline mikrotik. Untuk timeline mikrotik itu yang pertama, pada tahun 1996 mikrotik itu didirikan. Nah, ini masih didirikan. Lalu pada tahun 1997 software mikrotik itu ditemukan berupa PC. Bisa diinstal di dalam PC. Kenapa? Karena yang dalam bentuk hardware itu belum ditemukan. Nah, untuk bentuk hardware itu ditemukan pada tahun 2002. Jadi pada tahun 2002 versi dari hardware ini ditemukan. Lalu ada pada 2006 MUM pertama di Prague, Czech Republik itu diadakan ya. Lalu untuk MUM terbesar di Indonesia itu diadakan pada tahun 2015 yang dihadiri lebih dari 2.500 orang. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, itu ada sertifikasi mikrotik. Jadi sertifikasi mikrotik itu yang pertama, dia sertifikasinya berjenjang. Kalau belum lulus ujian MTCNA maka belum bisa ikut level engineer atau level-level berikutnya. Jadi untuk yang belum tahu, pada mikrotik ini ada yang namanya ujian ya. Ujian umumnya itu adalah MTCNA, Mikrotik Certificate Network Associate. Jadi, setelah melakukan ujian MTCNA, kita dapat mengikuti ujian level engineer seperti MTCRE contohnya. MTCRE adalah Mikrotik Certificate Router Engineer. Jadi dia berfokus pada router, sedangkan MTCNA itu berfokus keseluruhannya tentang mikrotik. Lalu berikutnya ada masa berlaku sertifikat itu selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan ikut ujian ulang. Jadi misal mikrotik atau sertifikat MTCNA itu hanya berlaku selama 3 tahun. Jika sudah lebih dari 3 tahun itu expired. Dan jika expired, kalian bisa mengikuti ujian ulang. Lalu untuk jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level atau yang sertifikasi level engineer ini ya, yang tadi sudah saya sebut seperti contohnya MTCRE. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa level atau level engineer setelah kita mengikuti MTCNA atau Mikrotik Certificate Network Association. Jadi kita bisa mengikuti ujian-ujian ini selain MTCNA atau ini pada level engineer itu setelah kita mengikuti MTCNA atau setelah kita sudah lulus pada MTCNA. Itu ada MTCRE atau Mikrotik Certificate Router Engineer, MTCWE Mikrotik Certificate Wireless Engineer, MTC-TCE atau Mikrotik Certificate Traffic Control Engineer, MTC UME atau Mikrotik Certificate User Management Engineer, terus MTCINE atau Mikrotik Certificate Internetwork Engineer, dan lain sebagainya seperti yang sudah saya sebutkan ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat pada mikrotik.com pada bagian training dan about itu untuk info lebih jelas mengenai ujian next level maupun MTCNA. Bisa saya cekkan sebentar.
Pada bagian sini guys, yang sudah kita buka tadi di website mikrotik.com, kalian pilih bagian training, ya, lalu kalian pilih bagian about. Di sini ada beberapa ya, ini untuk MTCNA, MTCRE, di sini sudah dijelaskan secara detailnya. Kalian bisa memilih, misal saya akan pilih mengenai MTCRE saja ya. Ya, ini udah banyak banget. Enggak ini ya. Ini untuk modulnya. Kalian bisa pelajari dan ini berbasis bahasa Inggris ya guys. Oke, kita kembali ke materi. Oke, lanjut. Jadi untuk yang terakhir nih, kita akan membahas mengenai ujian MTCNA. Tadi sudah dijelaskan bahwa MTCNA adalah Mikrotik Certificate Network Associate. Jadi dia mengenai mikrotik ujiannya, ujian untuk mendapatkan sertifikat mikrotik. Yang pertama, training dan ujian MTCNA peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Untuk yang kedua, online test terdiri dari 25 soal dengan waktu pengerjaan 1 jam. Ini untuk online. Kalau untuk offline, kita itu datang ke kantornya lalu kita belajar bersama partner di kelas. Nanti kita akan mengikuti ujiannya tetap secara online. Untuk sistemnya, penjawaban pilihan ganda bisa single, multiple, atau pilihan true or false. Jadi tidak ada lab dan esai. Untuk soal setiap tesnya itu random. Ini tes ya, maaf teman. Lalu ini menggunakan bahasa Inggris atau berbasis bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang mau mengikuti ujian MTCNA, kalian bisa belajar dulu bahasa Inggris biar kalian tidak kaget ya. Untuk passing grade-nya itu 60%. Passing grade itu atau nilai minimal untuk lulus. Untuk lulus dari ujian MTCNA itu minimal 60% dari 100% soal ya. Dan untuk nilai 50 sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang. Jadi untuk nilai 50 sampai 50% dari 100% itu akan diberi kesempatan kedua untuk melakukan tes lagi. Untuk yang terakhir adalah syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan maupun trainer nilainya tuh harus minimal 75 untuk associate level atau MTCNA dan mengambil salah satu engineer level. Jadi untuk kalian jadi Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan maupun trainer, kalian itu harus memiliki minimal 75% nilai untuk associate level. Jadi nilainya tuh minimal banget harus 75. Lalu kalian mengambil salah satu dari engineer level. Engineer level itu yang sudah saya sebutkan tadi, bisa MTCRE, MTCWE, MTCTCE atau salah satu dari yang sudah saya sebutkan ini. Kalian mengambil salah satu baru bisa menjadi Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan maupun trainer. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya pada bab 2 dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.